Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan ngobrolin tema yang gak cuma penting, tapi juga relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Demokrasi desa untuk meningkatkan ekonomi. Aku gak sendirian nih, ada dua teman aku yang bakal nemenin obrolan hari ini. Kita kenalan dulu ya, ada Raisa, Frida. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Ajun, kayaknya bahasan hari ini menarik banget ya. Aku gak sabar buat diskusi, soalnya temanya tuh kerasa deket banget sama kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau ngomongin tentang peran warga. Aku pun baik dan aku setuju bersama Reza sih. Demokrasi desa itu kan bagian dari keseharian kita, meskipun kadang banyak yang nggak sadar kalau mereka berpartisipasi dalam sistem ini. Seru banget kalau kita bisa bahas ini dengan santai dan relatif. Setuju banget nih. Kita mulai aja ya. Demokrasi desa itu mungkin terdengarnya agak formal buat sebagian orang, tapi sebenarnya konsepnya itu sederhana dan dekat banget sama kehidupan kita. Raisa, menurut kamu apa sih arti demokrasi desa dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku itu demokrasi desa itu adalah proses di mana warga desa bisa bareng-bareng memutuskan hal-hal penting buat desa mereka. Semua warga punya hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Gak peduli siapa kamu, yang penting bagian dari desa itu suaramu dihargai. Berarti demokrasi desa itu kayak forum diskusi gitu ya, tapi levelnya satu desa gitu. Iya, betul banget ya. Bikin demokrasi desa itu menarik adalah tindakan lanjutnya. Jadi hasil dari musyawarah itu langsung diterapkan dalam bentuk program atau kebijakan yang beneran gak ngasih dampak. Oke, Raisa, ini ke Frida ya. Frida, kalau dari sisi kamu, gimana sih demokrasi desa ini bisa ngaruh ke ekonomi lokal? Pengaruhnya besar banget. Demokrasi desa itu kan bisa jadi alat buat mengambil potensi lokal. Contohnya nih, kalau di desa yang punya banyak bahan baku bambu, mereka sepakat buat fokus ke kerajinan bambu. Desa bisa bikin workshop atau pelatihan buat ningkatin keterampilan warga. Jadi ekonomi desa itu tumbuh dari apa yang mereka punya. Oh, berarti demokrasi desa ini bukan cuma soal mendengar pendapat warga ya, tapi juga soal gimana caranya memanfaatkan potensi yang ada ya. Bener banget, demokrasi desa itu kayak kunci buat membuka peluang, tapi semuanya balik lagi ke partisipasi warga. Kalau warganya gak aktif, ide-ide bagus itu cuma akan berhenti jadi wacana. Oh gitu. Oke, sekarang lanjut ke Raisa lagi. Raisa, aku dengar kamu pernah ikut musyawarah desa. Gimana sih ceritanya? Boleh ceritain nggak? Ya Jeng, awalnya aku ragu banget. Aku mikir ini kan cuman buat orang-orang penting di desa ya, apa aku cocok buat ikut. Tapi ternyata aku salah. Waktu itu aku coba ngusulin program gotong royong buat bikin taman desa. Idenya sederhana, tapi aku pikir kalau ada tempat yang nyaman buat warga berkumpul, pasti suasana desa jadi lebih hidup. Wah, keren banget. Terus gimana dong hasilnya? Hasilnya luar biasa. Proyeknya itu benar-benar ngelibatin semua warga, mulai dari remaja, ibu-ibu sampai bapak-bapak. Semua ikut andil dan sekarang taman desa itu jadi tempat favorit buat warga. Ada yang pakai buat olahraga pagi, kumpul arisan, atau sekedar ngobrol santai. Anak-anak juga seneng karena mereka punya tempat main yang aman. Wah, itu ide yang beneran berdampak besar ya Raisa. Aku salut deh sama keberanian kamu buat menyampaikan ide. Kalau Frida, gimana sama kamu? Punya pengalaman serupa nggak soal musyawarah desa? Kalau aku, pengalaman yang paling berkesan itu waktu ikut rapat desa buat usulin perbaikan jalan kecil di lingkungan kami. Jalan itu sering dipakai warga buat aktivitas sehari-hari, kayak pergi ke sawah atau ke pasar. Tapi kondisinya rusak parah dan licin kalau hujan.
Awalnya aku cuman ngomong ke tetangga sekitar, terus mereka dukung aku buat nyampaikan ide itu di musyawarah desa. Terus gimana responnya waktu itu? Alhamdulillah usulannya diterima pemerintah desa, akhirnya ngasih anggaran buat perbaikan jalan itu. Sekarang jalanan jadi lebih aman dan aku senang banget karena ternyata warga lain juga merasakan manfaatnya. Ini ngebuktiin kalau ide kecil yang benar-benar dari kebutuhan sehari-hari bisa jadi solusi buat banyak orang. Wah, itu keren banget. Contoh nyata yang sederhana tapi dampaknya besar. Menurut kamu apa tantangan terbesar buat ngajak warga desa aktif di musyawarah kayak gitu? Kayaknya rasa minder ya. Banyak warga yang merasa ide mereka itu gak cukup bagus atau mereka takut salah ngomong. Padahal di musyawarah desa itu semua pendapat dihargai, bahkan ide kecil sekalipun bisa jadi solusi besar kalau dikelola dengan baik. Aku ngalamin itu sendiri kok. Awalnya aku pikir ini ide kecil banget, gak ada yang peduli. Tapi ternyata ide kecil itu yang justru bikin perubahan besar buat desa. Jadi jangan pernah ngeremehin ide kita sendiri. Frida, menurut kamu apa langkah terbaik supaya lebih banyak warga yang mau terlibat? Yang pertama, sosialisasi itu penting banget. Warga harus tahu kenapa partisipasi mereka itu dibutuhin. Selain itu, suasana musyawarah juga harus dibuat nyaman supaya nggak ada yang merasa terintimidasi. Benar nih, demokrasi desa nggak akan jalan kalau cuma sebagian kecil warga yang aktif ya. Kita butuh partisipasi dari semua orang juga. Ya, dan itu tanggung jawab kita juga buat ngajak teman-teman kita lebih peduli sama apa yang terjadi di desa. Semua perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Oh ya, sebelum kita tutup, aku mau dengar pesan atau harapan kalian dong buat masyarakat desa. Aku berharap sih semoga demokrasi desa ini semakin berkembang dan jadi contoh buat desa lain. Kalau warga aktif berpartisipasi, desa bakal jauh lebih berkembang dan mandiri. Potensi desa itu besar, cuman butuh pengelola yang baik dan partisipasi yang tinggi. Aku juga berharap semakin banyak desa yang memahami betapa pentingnya musyawarah desa. Kalau semua warga bisa duduk bersama dan berdiskusi, pasti banyak ide cemerlang yang muncul, dan dengan kerjasama kita bisa bangun desa yang lebih maju. Betul banget Raisa dan Frida, demokrasi desa ini bukan hanya tentang keputusan yang dibuat, tapi tentang prosesnya yang melibatkan banyak orang dengan cara yang adil dan terbuka. Semakin banyak orang yang terlibat, maka akan semakin banyak peluang untuk membuat desa lebih baik. Jadi teman-teman, kalau kalian ada kesempatan buat ikut musyawarah desa, jangan ragu buat datang. Kalau nggak bisa hadir langsung, masih ada banyak cara untuk berkontribusi. Bisa lewat ide, bisa juga dengan mendukung program yang sudah ada. Dan jangan lupa untuk terus berkomunikasi, berbagai ide, dan saling mendukung. Kita bisa jadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi desa kita. Terima kasih banyak Raisa dan Frida atas semua insight-nya hari ini ya. Aku rasa pembahasan kita cukup menginspirasi ya teman-teman. Jadi untuk pendengar di luar sana, yuk mulai aktif di musyawarah desa. Gak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih Ajeng, sampai jumpa. Ya, selamat pagi, siang, atau sore ya. Tergantung kapan kalian dengerin podcast ini. Sampai jumpa.